Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun untuk semuanya, sahabat Muhfi TV. Baik, kali ini kita akan kembali lagi ya di eksplorasi Muhfipedia. Nah, kali ini kita akan berkunjung atau berziarah ya sebelum bulan Ramadan, yaitu takdirlah berziarah kepada sesepuh, yang dimana kali ini saya bersama tim Muhfi TV akan ke gunung makam keramat Gunung Galuh yang berada di desa Sindang Kasih, kecamatan Ciamis, di mana pula berdekatan dengan Masjid Al-Ghani Imbanagara ya. Dari kiri Masjid Al-Ghani, ke kanan atau sama juga di Selamat Datang Ciamis, yaitu dari daerah Tasikmalaya, berada di sekitar kanan. Ada plang ya, nanti itu di jalannya itu makam keramat Gunung Galuh. Nah, sedangkan dari kota atau alun-alun Ciamis, Masjid Agung Ciamis, nah tinggal lurus aja perjalanan menuju ke Tasik. Nah, jangan lupa belok kiri nanti itu ya, pas ada plang makam keramat Gunung Galuh. Nah, jadi di mana ini teh sesepuh kita ya pada masanya, yaitu Bupati Galuh yang ke-15 dan penyebar agama Islam Torekat Satariyah ya, yang dimana pangeran utusan atau kesepuhan Sultan Jainuddin Cirebon, dan ini putranya ya, melanjutkan penyebaran agama Islam tokoh Satariyat. Dan ini di lokasi dimana Kanjeng Dalam ya, atau Bupati Galuh pada masanya yang ke-15. Nah, gak tahu yang mana ya makam bupati tersebut. Pentingnya di sini petinggi-petinggi penyebaran agama Islam ada juga ya. Dimana pula Bupati Galuh beserta patih-patihnya maupun istri dan sahabat maupun pejuang ada pastinya. Yang dimana pula belum tereksplorasi atau jaranglah yang mempublikasikan atau yang ngasih tahu, dan saya juga kekurangan informasi ya, dikarenakan insya Allah kedepannya kita akan mencari kuncinya dan menanyakan tentang tokoh Satariyat itu apa di sini itu dan yang dimana. Nah, di sini juga ada yang berbeda ya makamnya, yang dimana ada yang ditutup. Nah, kemudian memaknakan kenapa sih di Galuh itunya gak tertutup ya, yang tadinya mau tertutup tapi nggak jadi ya, maksudnya mau disaungan. Nah, itu yuk yang garis besi itu pelalon ke atas, kan tadinya mau saung tapi kenapa tidak jadi itu ya, karena kan ya Galuh memang harus terbuka seperti layaknya di Karangkamulian. Dulu di Karangkamulian juga pakai saung ya, di atasnya itu pakai atap, tapi sekarang juga dibuka lagi supaya kelestariannya, atau ya karena udah rapuh sehingga dibuka. Yang tadinya kan setiap peninggalannya prasastinya ada ya di saung. Nah, ini ya makam keramat Kiai Bagus Satariyah atau penyebar agama Islam. Nah, saya juga baru tahu ya yang kedua harinya pas mau berkunjungan ke sini nih. Nah, di sini juga ada makam lah, atau makam siapa mungkin di sini tuh. Sahabat Muhfi, kita ini akan mengeksplorasi atau napaktilas di Tatar Galuh, dan salah satunya kita akan menjelaskan sekilas eksplorasi perjalanan dakwah Tubagus Satariyah Pangeran Harya Natavraja Muhammad Satariyah. Nah, baik, perjalanan dakwah Tubagus Satariyah ialah berada di Gunung Galuh akhir kepergiannya beliau. Gunung Galuh yang letaknya di Sindang Rasa adalah tempat makam dalam Adipati Adikusuma, bupati yang memerintah antara tahun 1819 sampai 1839 di Ciamis
atau Galuh pada zamannya. Uniknya, di sebelah barat makam tersebut ada makam cukup besar yang sedikit berbeda bentuknya dengan makam-makam yang lain di sekelilingnya. Bila dilihat bentuknya, seolah-olah seperti pundem berundang. Hal demikian mengundang rasa ingin tahu kita, makam siapa dan apa perannya di Kabupaten Ciamis. Menurut penuturan dari warga atau masyarakat sekitar bahwa makam tersebut ialah makam Tubagus Satariyah atau Uyut Satariyah. Beliau adalah seorang ulama dan guru spiritual Kanjeng Dalam. Inilah yang menjadi pesan kepada kita bahwa umaroh dan ulama pada masa itu bersatu padu membimbing dan membina masyarakat yang dipimpin atau menemaninya. Nah, baik. Menurutnya, Tubagus Satariyah atau Uyut Satariyah adalah nama sebutan kepadanya oleh para putranya dan juga masyarakat yang mengenal beliau. Nama yang sebenarnya adalah Pangeran Harya Nataparaja Muhammad Satariyah atau Arya Natareja. Beliau memakai nama Satariyah karena pengamal terkait Satariyah, beliau putra dari Sultan Sepuh Tajul Arifin Muhammad Zainuddin, Sultan Kesepuhan Cirebon ketiga. Uyut Satariyah lebih tertarik dalam mendalami agama Islam. Putra dari Sultan Sepuh Tajul Arifin Muhammad Zainuddin, Sultan Kesepuhan Cirebon ketiga. Uyut Satariyah lebih tertarik dengan mendalami agama Islam. Beliau ulet belajar agama di lingkungan keraton. Dari tiba saatnya merasa cukup untuk perbandingan dengannya yang tersebar di masyarakat, ia pergi dari keraton kesepuhan untuk belajar dan mengajar kepada masyarakat. Yang dimana pula beliau juga ada terkaitannya muridnya Syekh Abdul Wahjah. Ya, Syekh Abdul Wahjah menantunya Syekh Abdul Muhi yang berada di Gunung Sari. Dan sedangkan ini berada di makam keramat Gunung Galuh. Hampir jarak yang memisahkan. Namun ini penerusnya. Syekh Abdul Wahjah ada terkaitannya dengan beliau. Nah ya, di samping-sampingnya juga masih betul-betul gunung, tapi makna gunung itu siloka lah, jadi mempunyai makna. Ini namanya Gunung Galuh, tapi kan bukan berarti gunung ataupun bukit ya. Lihat, ini masih pendek lah, cuman ada berapa tangga gitu, tapi mempunyai makna. Artinya gunung itu siloka dan mempunyai makna di daerah setempat, dan ini Gunung Galuh namanya. Walaupun lokasinya bukan pergunungan, tapi mendekati perkotaan. Kalau dulunya ya bisa disebut pergunungan. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan. Semoga bermanfaat. Dan mohon maaf ya bila ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun kekurangan sumbernya. Maka dari itu kami membutuhkan saran ataupun pemasukan lewat kolom komentar. Terima kasih ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali.